Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak hebat. Bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Tentunya baik-baik bukan? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat kan? Baiklah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, mari kita saksikan tayangan video berikut. Perhatikan syair dan kalimatnya. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu, yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tangan dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Dengan temanmu jangan dekat dulu, pakai barang pribadimu, yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir gak usah, yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga agar sehat selamat, yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Nah, setelah kita saksikan tayangan video tersebut, tentunya kalian mengetahui bahwasannya syair atau kata-kata lagu tersebut mengajak kita atau menghimbau kita untuk melakukan hidup sehat atau hidup baru di era new normal atau belajar kebiasaan baru. Nah, ajakan-ajakan atau himbauan-himbauan tersebut menggunakan bahasa persuasi. Sebenarnya kita pernah loh membicarakan teks persuasi ini pada semester 1 ketika kita membicarakan bahasa persuasi pada pembelajaran iklan, slogan, dan poster. Ketiga jenis teks ini sama-sama menggunakan bahasa persuasi untuk mempengaruhi seseorang agar mau membeli produk yang diiklankan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian teks persuasif. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri teks persuasif, dan yang ketiga tujuan teks persuasif. Yang keempat baru kita menyimpulkan isi teks persuasif. Marilah kita awali pembelajaran ini dengan pengertian teks persuasi. Masih ingat kan bahasa persuasi itu? Bahasa seperti apa? Mari kita coba lihat. Yuk. Pengertian teks persuasi. 1. Teks persuasi dapat dipahami teks yang bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Bisa juga teks persuasi dapat dipahami teks yang berisi ajakan atau larangan. Dan teks persuasi pun bisa dipahami sebagai teks yang berisi saran kepada orang lain.
Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teks persuasi itu adalah teks yang berisi sebuah himbauan, ajakan, larangan, atau saran agar orang lain mengikuti apa yang diinginkan. Untuk lebih memahami, perhatikan kutipan teks persuasi ini. Kebiasaan mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengenakan masker harus dilakukan pada masa kenormalan baru. Kebiasaan baru ini menjaga kita dan orang-orang di sekitar kita agar terhindar dari berbagai virus jahat, khususnya COVID-19. Marilah kita mengutamakan kesehatan serta selalu memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Yo, di mana letak kalimat persuasi pada teks tersebut? Mari kita perhatikan. Jadi, letak kalimat persuasi pada teks tersebut pada kalimat terakhir, yaitu marilah kita mengutamakan kesehatan serta selalu memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Kenapa kalimat ini disebut dengan kalimat persuasif? Yuk, kita lihat. Karena pada kalimat tersebut terdapat ciri dari kata ajakan, yaitu kata marilah. Nah, bagaimana? Sudah semakin paham tentang teks persuasi? Dari pengertian tersebut, kita dapat mengetahui apa saja tujuan dari teks persuasi. Yang pertama, teks persuasi itu bertujuan membujuk, kemudian merayu, dan mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu apa yang diinginkan penulis sebagaimana dalam simpulan tadi. Selanjutnya, mari kita pelajari ciri-ciri dari teks persuasi. Yang pertama, teks persuasi menggunakan kata-kata ajakan seperti kata ayo, kata marilah, jangan, harus, hindari, dan sebaiknya. Yang kedua, teks persuasi berisi argumentasi. Apa itu argumentasi? Nah, argumentasi itu adalah pendapat beralasan kuat yang disertai data berupa fakta, contoh, dan bukti yang penulis. Kemudian yang ketiga, bagian yang terpenting dari teks persuasi yaitu berusaha meyakinkan dan mengajak untuk melakukan sesuatu yang ditulis oleh penulis. Dan yang terakhir adalah harus menghindari konflik. Maksudnya teks persuasi itu harus menghindari konflik. Mengapa? Agar kepercayaan pembaca terhadap penulis itu tidak hilang. Yuk, bayangkan saja jika bahasa yang digunakan terlalu persuasif dan provokatif, pasti orang akan ragu dan orang tidak akan percaya terhadap penulis. Sudah paham kan maksudnya? Baiklah, kita lanjut ke bagian pembahasan terakhir, yaitu menyimpulkan isi teks persuasi. Yang dimaksud simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, misalnya teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks. Karena isi teks persuasi berkenaan dengan ajakan, maka kesimpulan teks tersebut tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan, mengajak apa teks persuasi itu. Dalam menyimpulkan teks persuasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama kita lakukan adalah membaca keseluruhan isi teks itu. Untuk apa? Untuk menemukan gagasan umum teks tersebut.
Yang kedua adalah mencatat bagian-bagian penting dari isi tes itu. Biasanya bagian ini terletak di awal paragraf. Ada yang di akhir paragraf. Tetapi ada juga yang terletak di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami hubungan logis atau hubungan kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat antara bagian yang penting di dalam teks itu. Yang keempat atau yang terakhir adalah merumuskan simpulan isi teks itu secara ringkas dan jelas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan teks yang berjudul Ayo Hidup Sehat. Nah, ayo hidup sehat. Kondisi fisik manusia bergantung pada hal yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jika kita tidak menjaga kondisi tubuh dengan baik, kemungkinan tubuh kita akan mudah terjangkit berbagai macam penyakit. Apalagi saat ini banyak bermunculan penyakit-penyakit baru. Kondisi tubuh yang mudah dijangkiti penyakit biasanya mengalami penurunan sistem imun. Hal ini dapat disebabkan oleh asupan makanan yang kita konsumsi. Makanan tersebut memiliki kandungan vitamin dan mineral yang kurang. Terlebih jika kita suka mengkonsumsi makanan cepat saji. Untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi serta meluangkan waktu untuk berolahraga. Jika kita simpulkan dalam satu paragraf dari teks tersebut adalah ayo hidup sehat. Kondisi fisik bergantung pada aktivitas manusia. Tubuh akan mudah terjangkit penyakit. Jika kita tidak menjaganya, banyaknya penyakit baru yang bermunculan disebabkan oleh penurunan sistem imun dalam tubuh. Selain itu, makanan yang dikonsumsi juga tidak mengandung vitamin dan mineral yang cukup. Mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga merupakan cara terbaik agar tubuh kita tetap sehat. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Bagaimana? Apa sudah paham dengan pembelajaran tadi? Semoga kalian memahami apa yang kita pelajari hari ini. Kalau merasa belum memahami, dapat mengulang lagi video ini atau baca pelajaran lagi di buku paket kelas 8 bab 7 tentang teks persuasi atau dari buku pendamping lainnya. Kiranya cukup pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, anak hebat, tetap semangat. Sampai bertemu.